Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada sore hari ini dalam pertemuan kita, dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang kita kenal dengan pertemuan P2K2, di mana pada pertemuan kita pada sore hari ini, di bulan ini, kita akan kembali melanjutkan pertemuan kita yang sudah menyelesaikan satu modul, yakni di modul 1, yakni pengasuhan dan pendidikan anak. Dan pada sore hari ini kita akan masuk kepada modul 2, yakni modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Modul apa Ibu? Pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, atau yang lebih dikenal atau bisa disingkat dengan modul PKPU. Modul apa Ibu? PKPU. Bagus, modul PKPU. Di mana di modul ini nanti Bu, kita akan sama-sama membahas beberapa sesi. Sama kalau di modul 1 kita bahas ada 4 sesi, maka di modul ini kita akan bahas yakni sesi yang kelima tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga. Setiap kita ini pernah mengalami permasalahan keuangan di keluarga ya Bu? Iya Bu ya, pernah. Bahkan hampir di setiap kita pernah mengalami yang namanya permasalahan keuangan di keluarga. Permasalahannya seperti apa? Ketika jumlah pendapatan kita tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran. Ketika pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan, maka keuangan keluarga kita menjadi keuangan yang bermasalah. Maka banyak di antara keluarga, ketika permasalahan ini mereka dapatkan, maka jalan satu-satunya solusi yang sering dijadikan solusi yakni dengan cara berhutang. Dan ini masalah. Maka di sesi ini nantinya Ibu, di sesi mengelola keuangan keluarga, kita akan sama-sama belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan baik, sehingga nantinya pendapatan Ibu dengan pengeluaran akan seimbang. Ketika pendapatan dan pengeluaran seimbang, maka nantinya permasalahan keuangan di keluarga akan bisa kita atasi dengan baik. Ya Ibu? Ya. Nah, jadi Ibu-ibu sekalian, di modul yang kedua sesi 5 ini kita akan coba membahas di langkah yang kedua, yakni tentang bagaimana kita harus bisa memahami jumlah pendapatan kita dengan jumlah pengeluaran. Oleh karena itu Ibu, di langkah yang kedua ini dijelaskan bagaimana kita harus bisa memahami jumlah pendapatan dengan jumlah pengeluaran yang ada di dalam keluarga kita. Pertama dulu, ibu-ibu harus paham berapa jumlah pendapatan yang kita terima setiap bulannya, baik pendapatan yang diterima oleh si ibu maupun diterima oleh si bapak. Jadi nanti keduanya akan digabungkan. Ketika nanti sudah digabungkan, maka ibu akan mudah menyusun anggaran, bagaimana mengeluarkan, ini dikeluarkan untuk apa, ini untuk apa, sehingga antara pendapatan dan pengeluaran akan menjadi seimbang. Jadi seperti itu ya. Baik Ibu, kemudian di langkah yang kedua ini kita juga harus bisa bagaimana kita harus bisa mengurangi jumlah pengeluaran kita yang rasanya tidak mendesak. Jadi banyak permasalahannya Ibu, ketika sudah memegang uang di setiap bulannya, banyak di antara kita yang kecolongan. Maksudnya ketika terima uang, banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang rasanya tidak perlu, seperti sebuah keinginan dari sebuah keluarga yang sering dipenuhi, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih dibutuhkan di dalam keluarga itu tidak dipenuhi. Maka pahami dulu Bu, kebutuhan dan keinginannya, mana yang harusnya dibelikan, mana yang harusnya tidak dibelikan. Jadi pahami dulu bagaimana kita harus bisa memahami antara pendapatan dan jumlah pengeluaran. Nanti kita coba nonton ya Bu, nonton film, di mana nanti di film itu kita akan belajar bagaimana permasalahan yang dialami oleh keluarga Bu Lili dengan Pak Rusli, dan bagaimana solusi yang akan kita ambil terhadap film tersebut terkait permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Bu Lili dan Pak Rusli tersebut. Baik Ibu, sudah kita tonton filmnya Ibu? Sudah. Ya, jadi di film itu tadi, di keluarga Pak Rusli dan Ibu Lili, kita sudah melihat tentang permasalahan keuangan keluarganya. Bermasalah ya Bu? Ya. Permasalahannya yakni antara pendapatan dan pengeluarannya tidak
tidak seimbang, lebih besar pengeluarannya daripada pendapatan. Contoh di film tadi Ibu, kita lihat Ibu Lili cuma dapat penghasilan 15.000 per hari dan dia bekerja cuma 3 kali dalam seminggu. Jika 3 kali dalam seminggu bekerjanya Bu, 1 bulan itu 4 minggu, berarti ada 12 hari Ibu Lili bekerja. 12 hari kali 15.000 berarti 1 bulan Ibu Lili punya penghasilan 180.000. Kemudian Pak Rusli yang kita lihat tadi, dia punya penghasilan sehari itu cuma 30.000. Kemudian Pak Rusli 1 minggu itu cuma bekerja sebanyak 4 kali. Dan dikali dalam 1 bulan 4 minggu Ibu, berarti ada 16 hari bekerja. Berarti 30.000 dikali 16 hari, maka ada 480.000. Jadi total uang yang dimiliki oleh keluarga Bu Lili dan Pak Rusli 180.000 ditambah 480.000. Hasil usaha Ibu Lili dengan hasil pekerjaan dari Pak Rusli berarti hanya 660.000. Kenapa terjadi masalah? Karena antara pengeluaran dan pendapatannya tidak seimbang. Berarti lebih besar yang mana ini Bu? Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Bagaimana solusi yang seharusnya bisa kita berikan kepada keluarga Pak Rusli? Ada yang bisa Ibu? Pengeluarannya lebih kecil daripada. Iya, pengeluarannya lebih kecil daripada pendapatan. Terima kasih Bu atas jawabannya, luar biasa. Jadi pengeluarannya harus lebih kecil daripada pendapatan atau minimal harus sama. Jadi seimbang. Jadi keluarga Pak Rusli dengan Bu Lili harus bisa mengatur keuangan keluarganya. Mana pendapatannya, berapa pendapatannya, dan berapa pengeluarannya. Sehingga nanti permasalahan ini tidak akan menimbulkan keluarga ini menjadi berhutang. Karena kalau pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran atau pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan, maka nanti uang yang 660.000 ini tidak cukup. Maka solusinya akan diambil pasti dengan jalan hutang. Nah, kalau hutang kan bermasalah lagi Bu. Kalau nanti berhutang, bulan ini berhutang, bulan depan berhutang, tentu akan terjadi gali lubang tutup lubang. Seperti lagu Roma ya Bu. Nah ya Bu, oke ya. Baik Ibu, itulah tadi langkah kedua di mana kita harus bisa memahami jumlah pendapatan dengan jumlah pengeluaran yang ada di dalam keluarga kita, sehingga kita bisa mengelola keuangan keluarga ini dengan sebaiknya. Jangan sampai kita setiap bulannya harus kehabisan uang, sedangkan kebutuhan-kebutuhan kita banyak tidak terpenuhi. Makanya antara pendapatan yang diterima keluarga kita, baik pendapatan yang diterima oleh si ayah ataupun si ibu, harus bisa ibu kelola. Karena biasanya yang hebat mengelola keuangan ini Bu adalah si ibu. Dialah yang mengatur, ini kebutuhannya untuk dapur, ini kebutuhannya untuk anak sekolah, ini untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Kemudian juga diperhatikan, kalau kebutuhannya tidak mendesak maka jangan digunakan, jangan dibelikan atau digunakan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak. Contohnya adalah Bu, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat hanya sebuah keinginan. Karena kalau keinginan ini saja Bu tidak mengganggu jalannya atau proses dari jalannya kehidupan kita. Karena yang lebih dibutuhkan itu adalah kebutuhan dibandingkan keinginan, maka lebih didahulukan kebutuhan. Contoh membedakan kebutuhan dan keinginan ini Bu, contoh mana yang lebih dibutuhkan ibu beli jilbab daripada membeli beras? Mana yang lebih dibutuhkan Bu? Beli beras. Kalau tak beli beras maka kita bisa mati. Kalau beli jilbab itu keinginan, maka bisa ditunda di bulan depan atau ketika nanti punya uang yang lebih. Jadi seperti itu Bu ya. Maka mudah-mudahan dengan memahami jumlah pendapatan kita harus paham sekian uang saya, sekian yang uang saya terima, maka sekian pula yang bisa saya keluarkan, sehingga nantinya keuangan keluarga ibu menjadi keuangan keluarga yang baik, tidak terjadi permasalahan hutang, dan menjadi seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari permasalahan ini Bu. Mudah-mudahan setelah ini ibu juga bisa menerapkan di dalam keluarga ibu, dalam keluarga saya, kita sama-sama belajar. Kalau nanti terjadi permasalahan, kita bisa saling diskusi ya Bu. Permasalahan ini jangan ragu-ragu, ibu sampaikan ke saya. Nanti kalau ada permasalahan ini ngaturnya bagaimana, nanti saya kasih. Ibu pun bisa bertanya kepada teman, kepada sesama-sama anggota, sehingga nanti derajat keluarga kita Ibu sebagai keluarga penerima manfaat PKH, harapan saya bukan semakin lama ibu di PKH itu semakin bagus, tidak. Kalau bisa dengan adanya program ini bisa membantu keuangan keluarga ibu, dan ibu bisa terbebas dan bisa keluar dengan PKH.
Karena dengan keluarnya ibu dari PKH berarti ibu bisa berarti ibu sudah termasuk dalam keluarga yang mandiri. Jadi bukan ibu semakin lama di PKH semakin bagus, tidak. Jadi kalau ibu bisa memanage keuangan keluarga dengan sebaik mungkin, ibu nanti sampai kepada modul selanjutnya bisa membuat usaha dan taraf hidupnya sudah bagus, maka mudah-mudahan ibu keluar dengan sendirinya, graduasi mandiri, dan itu harapan kita dari para pendamping. Jadi mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya Bu, bermanfaat bagi ibu dan bagi saya yang menyampaikan. Terima kasih atas kehadiran ibu pada sore hari ini, dan kita bertemu lagi nanti di bulan depan dengan pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan berkah ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.